Ya, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai asesmen analisis resiko PT Hotel Sahid Jaya Internasional TBK atau yang disingkat SHID. Nah, di sini saya tentunya tidak sendirian. Saya bersama teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Reza Akmarabani, yang kedua ada Bunga Salsabila, dan juga tentunya ada Muhammad Haris Deprijal. Oke, next. Nah, selanjutnya latar belakang ini akan dijelaskan oleh Bunga. Latar belakang, industri pariwisata merupakan sektor strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan sektor pendukung lainnya. Di dalamnya, perhotelan berperan penting sebagai penyedia layanan akomodasi bagi wisatawan. Namun, sektor ini sangat rentan terhadap risiko internal dan eksternal, seperti pandemi, struktur peminatan, dan digitalisis. PT Hotel Sahid Jaya Internasional, salah satu pelaku perhotelan tertua di Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam menjaga daya asing. Oleh karena itu, diperlukan analisis risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi ancaman dan menyusun strategi yang mendukung keberlanjutan bisnis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja sih resiko-resiko kuantitatif yang dihadapi oleh PT Hotel Said Jaya Internasional berdasarkan laporan tahun 2023 dan data sekunder lainnya. Yang kedua, ada bagaimana analisis resiko sistem dan non-sistem PT Sahid Jaya Internasional berdasarkan pergerakan harga sahamnya dalam periode 2019 dan 2019 sampai 2024. Yang ketiga ada apa aja rekomendasi strategis yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko di PT Hotel Sahid Jaya Internasional TBK. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklarifikasikan risiko kuantitatif, menelusuri berbagai jenis risiko yang dihadapi SHID, baik dari aspek operasional dan keuangan, berdasarkan laporan tahunan dan literatur pendukung. Yang kedua, ada menganalisis risiko sistem dan non-sistem secara kuantitatif, mengatur seberapa besar pengaruh pasar terhadap saham SHAID menggunakan pendekatan CAPM dan indeks sebagai perbandingan. Yang ketiga, ada pemberian rekomendasi strategi berbasis hasil analisis, menyusun strategi mitigasi resiko untuk memperkuat ketahanan dan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Akmarabani. Oke, di sini ada manfaat penelitian yaitu dibagi tiga. Yang pertama ada manfaat akademik, yang kedua ada manfaat praktis, dan yang ketiga ada manfaat investasi. Next. Oke, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Melalui studi kasus pada PT Hotel Sahid Jaya, tujuannya untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebagai risiko baik yang bersumber dari faktor internal seperti operasional dan keuangan maupun eksternal seperti kondisi pasar dan regulasi. Next. Ah, tek- teknik yang pertama tahun laporan tahunan SHID 2023 digunakan sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi resiko dan memahami strategi strategi manajemen yang diterapkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada data harga saham, harian SHID dan indeks LQ45 pada tahun 2019 sampai 2024 menjadi dasar dalam melakukan analisis risiko pasar baik sistematis maupun non sistematis. Lalu yang ketiga ada literatur dan standar manajemen risiko.
referensi dari buku ajar, jurnal ilmiah ISO 3000 tiga 31.000 dan COSO RM digunakan untuk membangun kerangka teori dan pendekatan analisis risiko yang valid. Next. Lalu ada teknik analisa yang jadi dua, yaitu pendekatan kualitatif. Yang pertama, identifikasi dan kualifikasi 36 jenis risiko berdasarkan laporan tahunan SHID dan materi manajemen risiko. Resiko dikategorikan ke dalam strategis, operasional, keuangan, hukum, lingkungan, dan sosial. Lalu yang kedua ada pendekatan kualitatif. Analisis pasar dilakukan dengan menghitung beta saham, varian residual, dan korelasi return saham SHID terhadap indeks LQ45. Tujuannya untuk mengatur risiko sistematis dan non-sistematis dalam 3 periode. Periode waktu 2019 sampai 2021, 2021 sampai 2022, dan yang terakhir 2022 sampai 2024. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini ada hasil data pembahasan, yaitu mengenai tentang analisis resiko yang dihadapi PT Hotel CJ ini. Di mana yang pertama itu ada tentang mengenai resiko keuangan. Apa sih yang pertama itu ada resiko nilai tukar. Nah, nilai tukar ini gimana sih? Yang dimana ini kurs asing yang fluktuatif, terutama yang kita tahu pasti USD. Ini dapat menimbulkan kerugian selisih kurs dan juga mengurangi laba bersih. Lalu yang kedua ada suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga ini kenaikan suku bunga pinjaman ini menambah beban bunga sehingga memperkecil tentunya margin keuntungan kita. Nah, lalu di sini ada yang tiga ada resiko likuiditas, yang dimana resiko likuiditas ini tentunya penurunan pendapatan akibat sepi tamu dapat mengganggu kelancaran pembayaran kewajiban jangka pendek. Lalu yang keempat ada tentang risiko kredit pelanggan. Nah, di mana ini tentang keterlambatan pembayaran oleh agen perjalanan atau pelanggan korporat dapat menimbulkan piutang macet. Nah, lalu yang kelima ada risiko inflasi biaya, di mana ini tentunya kenaikan harga bahan baku seperti energi dan juga tentunya ini pasti meningkatkan upah, biaya operasional dan juga menekan laba. Lalu yang keenam ada resiko cash flow negatif, yang dimana pendapatan yang tidak menentu menyebabkan kekurangan kas untuk menutup kebutuhan operasional rutin. Lalu yang ketujuh ada tentang resiko pendanaan ekspansi. Nah, ini tuh mengenai tentang terbatasnya akses pembiayaan pembuat pengembangan dan renovasi properti sulit direalisasikan. Lalu yang kedelapan ada resiko leverage tinggi, yang dimana ini tuh mengenai tentang rasio utang terhadap modal yang tinggi membuat perusahaan rentan jika pendapatan turun drastis. Lalu di sini ada resiko operasional, di mana yang pertama itu ada resiko okupansi rendah. Nah, yang di sini tuh mengenai tentang penurunan tingkat eh, hunian kamar berdampak langsung pada penurunan pendapatan utama perusahaan. Lalu yang kedua ada mengenai tentang risiko pemeliharaan properti. Apa? Nah, tentunya ini kurangnya dana untuk perawatan hotel dan juga menyewa. Oke, yang kedua di sini ada tentang resiko operasional, di mana mungkin kalian mungkin pada tahu tentang kayak SDM, tentang pengurus operasional. Lalu tentang resiko strategis ini meliputi mengenai lokasi, model bisnis selamat, lalu ada kompetitif yang tinggi di lokasi tersebut, dan juga ada brand positioning, lalu ada resiko verifikasi gagal, lalu ada resiko tentang eksternalnya. Nah, di sini tuh mungkin meliputi
tentunya yang pertama itu pandemi atau wabah yang kita tahu seperti tahun 2019 ada COVID-19, lalu ada geopolitik dan juga perjalanan. Lalu ada risiko krisis ekonomi dan juga tentunya perubahan iklim. Nah, di sini ada juga resiko regulasi dan juga hukum. Yang pertama pasti tentang perizinan dan tata ruang, ada perpajakan, ada lingkungan dan AMDAL, dan juga tentangnya kepatuhan tenaga kerja. Nah, lalu yang di sini ada resiko tentang teknologi dan juga sistem, di mana ini resiko serangan cyber dan juga sistem masih mengenai reservasi. Di next. Lalu ada hasil pembahasannya, bisa dilihat di sini untuk grafiknya dari hasil analisis Nah, berdasarkan ada. periode harian harian sahamnya. Lalu lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk dan sekarang hasil analisis berdasarkan periode 2019 dari sampai 21 di mana dampak pandemi COVID-19 pada industri perhotelan, yaitu karakteristik periode ini adalah yang pertama penurunan drastis okupansi hotel akibat pembatasan perjalanan, lalu volatilitas tinggi pada saham sektor perhotelan, ketidakpastian ekonomi global yang mempengaruhi sentimen investor, dan juga implementasi protokol kesehatan yang meningkatkan biaya operasional. Nah, di sini estimasi regresinya yaitu beta yang atau sebutan lainnya risiko sistematisnya sebanyak 1,45 dan juga koefisien determinasinya yaitu 0,62. Nah, di sini risiko non sistematisnya sangat tinggi yaitu disebabkan oleh dampak langsung pandemi COVID-19 terhadap industri perhotelan di mana ini sangat berdampak buruk lah kepada pariwisata juga. Lalu penurunan drastis pendapatan dari operasional hotel, ketidakpastian durasi pembatasan perjalanan, dan juga yang terakhir, tekanan likuiditas dan kebutuhan restrukturasi keuangan. Nah, analisis varians residualnya yaitu varians residualnya ya sebanyak 0,00035 yaitu masih estimasinya dan juga residual standar errornya yang adalah 0,0187. Lanjut. Nah, lalu masuk kita ke periode 2021-2022, di mana mulai di sini ada pemulihan bertahap, tapi masih dalam ketidakpastian. Nah, karakteristik periode ini yaitu pemulihan bertahap okupansi hotel, adaptasi terhadap protokol kesehatan new normal, dan juga diversifikasi segmen pasar, yaitu staycation, workationnya itu masih belum jelas lah. Lalu yang terakhir ada optimisme investor terhadap pemulihan sektor pariwisata. Estimasi hasil regresinya betanya sebanyak 1,1,18 dan juga koefisien determinasinya sebanyak 0,71. Di sini risiko non sistematisnya menurun dibanding periode sebelumnya, namun masih sangat tinggi dikarenakan ketidakpastian pola pemulihan industri perhotelan yaitu pasca COVID-19 ya. Lalu adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen dan investasi dalam teknologi dan protokol kesehatan yang masih belum jelas. Lalu yang terakhir persaingan yang meningkat dalam segmen staycation. Nah, analisis varian residualnya yaitu varian residual sebanyak 0,0021 dan residual standar errornya 0,0145. Lanjut. Lalu masuk ke hasil hasil dari periode 2024, 2022 sampai 24 di mana di sini mulai normalisasi kebiasaan baru dan juga diversifikasi bisnis. Karakteristiknya mulai normalisasi okupasi hotel mendekati level pra-pandemi, lalu implementasi strategi digital dan teknologi hospitality, diversifikasi pendapatan melalui food and beverage dan event management, dan juga fokus pada efisiensi operasional dan juga sustainability. Untuk estimasi hasil regresinya, beta itu sebanyak 1,02 dan juga koefisien interpretasi sebanyak 0,76. Resiko non sistematis di sini sudah mulai terkendali dengan baik karena stabilitas operasional sudah mulai meningkat, diversifikasinya dari sumber pendapatan yang lumayan bagus, dan juga implementasi teknologi untuk efisiensi operasionalnya dan manajemen risikonya menjadi lebih baik. Nah, analisis varian residualnya di sini estimasinya sebanyak 0,0012 dan juga residual standar errornya sebanyak 0,0110. Lanjut. Nah, ini untuk chartnya yang mulai dari kiri 2019-21 yang pertama tambah COVID tadi, lalu ada periode kedua yaitu 21-22 pemulihan bertahap dan juga periode 22-24 pemanasan stabilisasi. Nah, interpretasi di sini adalah
periode 2009 ini menunjukkan karakteristik yang sangat menarik dalam konteks analis risiko saham SHID ini. Nah, scatter plot di sini menampilkan pola sebaran data yang sangat lebar dengan tingkat dispersi yang tinggi, mencerminkan volatilitas ekstrem yang dialami saham perhotelan selama pandemi COVID-19. Nah, langsung saja dari pola sebaran yang menunjukkan heteroskedastisas ini, di mana variabel residual meningkatkan pada kondisi pasar yang ekstrim, mencerminkan bagaimana syok pandemi ini mempengaruhi saham perhotelan secara tidak proporsional. Nah, jadi ketika pasar mengalami penurunan tajam, saham SHID ini cenderung turun lebih tajam. Namun ketika pasar pulih, respon positifnya juga lebih besar. Fenomena ini menggambarkan karakteristik high beta stock yang yang amplifikasi resikonya sangat tinggi selama periode krisis. Nah, lanjut lanjut ke yang kedua yaitu periode 2021-2022 di mana interpretasinya menampilkan transformasi yang signifikan dalam pola hubungan return saham SHID ini. Nah, di sini scatter pattern menunjukkan bahwa sebaran data yang mulai mengencang mendekati garis regresi, di mana ini mengindikasikan penurunan volatilitas idiosinkratik dan peningkatan korelasi dengan pergerakan pasar umum. Di sini peningkatan nilai nilai R2-nya menjadi 0,71, menunjukkan bahwa model CAPM kini dapat menjelaskan 71% variasi return saham, yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor sistematik mulai dominan dan menentukan pergerakan saham SHID. Nah, penurunan residu standar error yang tadi sudah dijelaskan juga menjadi 1,45%, menunjukkan bahwa ketidak bisa di ketidak predictable-nya pergerakan saham mulai berkurang. Sejalan dengan adaptasi perusahaan terhadap kondisi new normal dan implementasi strategi mitigasi risiko yang lebih efektif. Lalu yang terakhir ada periode 2024 2022-2024, sorry. Nah, di sini menunjukkan kematangan dan stabilisasi yang luar biasa dalam karakteristik risiko saham SHID. Scatter plot ini menunjukkan bahwa pola sebaran yang sangat rapat mendekati garis regresi dengan stop mendekati 1,02. Nah, ini mengindikasikan bahwa saham SID kini bergerak hampir sejalan dengan pasar. Transformasi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil mencapai keseimbangan optimal antara pertumbuhan dan stabilitas, di mana responsivitas ini terhadap pergerakan pasar menjadi proporsional dan dapat diprediksi. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini Eh, hasil sorry, sorry. pembahasan. Nah, lewat ya, Riz? Lewat. Atau Nah, lagi, ini. atau lagi. Udah. Udah, sok. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Di sini mengenai tentang hasil dan juga pembahasan mengenai tentang rekomendasi apa sih yang rekomendasi yang bagus untuk keseluruhan PT Hotel CJ ini. Yang pertama itu ada tentang strategi penguatan ketahanan finansial dan juga operasional yang dimana di sini harus mengelola ulang struktur utang dan juga fokus pada pembayaran jangka panjang. Lalu juga ada tentang penyusunan dana darurat dan juga ketat pengelolaan piutang dari agen dan juga yang ada melanjutkan efisiensi operasional seperti yang dilakukan pasca pandemi. Lalu di sini juga ada tentang mengembangkan sistem pemantauan fasilitas secara preventif. Lalu ada strategi yang kedua di sini mengenai tentang diversifikasi pendapatan dan juga digitalisasi, di mana hotel Jaya ini harus memperluas pendapatan melalui segmen ya. Lalu ada mengadopsi sistem reservasi online yang mungkin itu udah dilakukan oleh hotel-hotel yang lainnya. Lalu ada menerapkan teknologi informasi untuk mempercepat proses operasional, mengurangi kesalahan manusia, serta juga mendukung decision making berbasis data. Lalu yang ketiga ada tentang strategi rebranding dan juga penyesuaian model bisnis. Yang pertama, Hotel Sahijaya ini harus melakukan rebranding dengan pendekatan visual dan layanan yang lebih modern tanpa meninggalkan warisan atau juga historis yang sudah dibuat oleh hotel tersebut. Lalu fokus pada penyediaan pengalaman unik dan juga personalisasi layanan
Misalnya, contoh ya, di sini kita ngambil contoh yaitu pakai staycation atau wellness tourism untuk menarik generasi baru wisatawan tentunya. Lalu yang ketiga itu ada menyesuaikan strategi harga dan juga pemasaran agar lebih kompetitif di era digital pada saat ini. Boleh ini next. Nah, lalu di sini juga ada kita merekomendasikan strategi penerapan manajemen risiko terintegrasi dan juga ESG. ISG, di mana yang pertama itu harus mengembangkan framework Enterprise Risk Management berbasis ISO 31000 secara penuh dan juga menaikkan risk management unit tentunya. Lalu yang kedua ada harus menyusun dashboard key risk indicator atau KRI untuk memberikan sistem peringatan ini terhadap potensi gangguan. Lalu yang ketiga ada tentang mengintegrasikan prinsip ESG, di mana dalam proses bisnis ini harus mulai dari pengelolaan 5 hotel, pelatihan karyawan, hingga akuntabilitas transparansi keuangan. Lalu yang terakhir itu tentang proyeksi dampak implementasi strategi. Nah, apa sih dampaknya? Dampaknya itu ada dua, yaitu penurunan nilai beta saham dari 1,45 menjadi 1,02 yang mencerminkan penurunan risiko sistematis dan juga peningkatan kedewasaan pasar tentunya. Lalu yang kedua ada peningkatan nilai dari 0,62 menjadi 0,76 yang mana ini mengindikasikan return saham eh, pada hotel ini lebih bisa diprediksi melalui pergerakan pasar tentunya. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini akan dibacakan oleh Bunga kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya ada kesimpulan, penelitian ini mengidentifikasi 30 jenis resiko utama yang dihadapi PT Hotel Said Jaya International, mencakup aspek keuangan, operasional, strategi, eksternal, hukum, dan teknologi. Analisis CAPM menunjukkan penurunan beta dari 1,45 menjadi 1,2 selama 2019 sampai 2024, menandakan peningkatan stabilitas saham SHID, nilai meningkat dari 0,62 sampai 0,76 serta penurunan residual standar error dari 0,0187 menjadi 0,0110, menunjukkan keberhasilan manajemen dalam menekankan risiko non-sistematis. Transformasi ini dicapai melalui strategi diversifikasi, adopsi teknologi, dan efisiensi operasional. Khususnya pasca pandemi, meskipun demikian, beberapa risiko struktural dan eksternal masih perlu diwaspadai ke depan. Terus ada sarannya, yang pertama, memperkuat ketahanan finansial dan manajemen arus kas. Melanjutkan diversifikasi bisnis secara terukur, mengakselerasi transformasi digital, melakukan reposisi merek dan penyesuaian modal bisnis, membangun sistem manajemen risiko terintegrasi, mengintegrasikan prinsip ESG secara konsisten, yang terakhir melakukan monitoring dan evakuasi risiko secara berkala. Oke, boleh di next. Nah, dari makalah dan juga presentasi yang di atas ini merupakan daftar pustaka yang kita pakai. Boleh di next. Oke, eh, mungkin sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf, hanya agak salah-salah pemindahan. Mohon maaf. Eh, Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.